Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Pada kesempatan ini saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan pada Ramadan tahun 1445 Hijriah ini, insya Allah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan juga akan melaksanakan pesantren kilat ataupun pesantren Ramadan pada tahun ini. Yang mana pesantren Ramadan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan telah dilaksanakan selama 4 tahun secara berturut-turut. Alhamdulillah tahun ini memasuki tahun yang keempat. Pesantren Ramadan ini dilaksanakan secara daring, secara online, yang diikuti pesertanya dari sekolah tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Adapun para narasumbernya adalah guru-guru yang tergabung di dalam guru PAI ataupun guru pendidikan agama Islam di semua tingkatan itu. Alhamdulillah dari beberapa tahun yang kita berjalan melaksanakan pesantren Ramadan ini, begitu antusiasnya para siswa mengikuti pesantren Ramadan ini. Begitu pula support, dukungan penuh dari para orang tua, begitu support dengan kegiatan pesantren Ramadan bagi anak-anak ini. Di bulan suci Ramadan, anak-anak diharapkan untuk selalu produktif. Waktu tidak terbuang sia-sia untuk melakukan hal-hal negatif, tetapi di dalam suasana Ramadan ini, anak-anak bisa belajar dari rumah, mendengarkan tausiah, pelajaran yang disampaikan oleh para ustadz ataupun para narasumber yang akan menyampaikan materinya. Apa saja materinya? Ya, materinya berbagai macam. Baik itu fikih, tentang keimanan, tentang ibadah sosial, dan hal-hal lainnya yang memang sudah diprogramkan, dijadwalkan sedemikian rupa jadwalnya. Oleh karena itu, kepada anak-anak, para siswa di semua tingkatan tadi, kami himbau untuk mari ikuti pesantren Ramadan ini sebaik-baiknya. Ikuti sebaik-baiknya, insya Allah ini sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang ilmu agama bagi anak-anak kita. Dan kepada semua pihak yang mendukung dalam kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih, khususnya kepada MGMP ataupun forum yang membawahi guru pendidikan agama Islam di semua tingkatan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan. Karena itu sekali lagi kepada semua pihak yang mendukung kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan pesantren Ramadan ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat kita, bagi keluarga dan para orang tua kita. Kepada orang tua, para wali, kami mohon supportnya, kami mohon pendampingannya, kiranya anak-anak kita dapat mengikuti pembelajaran ini nanti secara baik. Yang mana pesantren Ramadan ini insya Allah nanti akan kita laksanakan dari tanggal 2 April sampai dengan 4 April 2024 ini. Semoga sukses. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul siyam wa syahrul qiyam. Assalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ashabil kiram. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an was-shaimi fi syahri Ramadan. Adik-adikku semuanya, peserta pesantren kilat Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan, yang mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, keistiqomahan dalam menjalankan hari demi hari, malam demi malam di bulan Ramadan, serta seluruh pemirsa channel YouTube Kemenak Bangka Selatan yang mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita masih bisa melihat hijau ranaunya alam dunia, masih menghirup udara segar di bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan ampunan, bulan rahmat, dan bulan pelepasan dari api neraka, yakni bulan Ramadan. Begitu banyak dari saudara-saudara kita, orang tua kita, kakek nenek kita, bahkan teman dekat kita yang terlebih dahulu Allah panggil menghadap Allah sehingga tidak bisa berjumpa dengan Ramadan ini. Maka selayaknya lah kita, selagi Allah beri kesempatan, kita ucapkan dengan alhamdulillah dan niatkan dalam diri kita bahwa jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita. Salawat bersenandungkan salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan kepada junjungan alam, pembawa risalah kebenaran, penegak keadilan, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatul uzma kita raih di hari akhirat nanti. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan yang mendidik diri kita dengan tujuan akhir, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa melalui sebuah proses ibadah yang Allah abadikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, yakni ibadah puasa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin peserta pesantren kilat Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan dan pemirsa channel YouTube Kemenak Bangka Selatan yang mudah-mudahan Allah muliakan. Tak heran, saat memasuki bulan Ramadan, intensitas ibadah seseorang itu semakin bertambah, baik ia seorang pejabat ataupun ia seorang rakyat, seorang konglomerat ataupun orang yang melarat, baik ia orang yang usianya sudah tua maupun ia yang masih muda. Namun kalau kita tanya semuanya,
apa yang ingin menjadi tujuan hidup setelah kehidupan di alam dunia, semuanya akan menjawab bahwa ingin berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Surga adalah merupakan sebuah tempat kenikmatan, tempat kebahagiaan, sedangkan neraka adalah sebaliknya, tempat kesengsaraan. Maka ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Surga merindukan kepada 4 golongan tersebut sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqotun ala arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 golongan. Golongan yang pertama, talil Quran. Golongan yang kedua, wahafizil lisan. Golongan yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Golongan yang keempat, wasoimi fi syahri Ramadan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Golongan pertama yang dirindukan ada surga adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Al-Quran adalah labdun al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran adalah lafaz yang diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril yang menjadi ibadah bagi orang yang membacanya. Sehingga siapa saja yang membaca huruf demi huruf Al-Quran, maka akan Allah balas dengan lipat ganda kebaikan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sungguhnya ia akan hadir pada hari kiamat, akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu alasan kenapa Ramadan disebutkan bulan yang penuh dengan keistimewaan adalah karena pada malam di bulan Ramadan, tepatnya pada 17 Ramadan, kita mengenal dengan sebutan nama Nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Maka saat Ramadan maupun di luar Ramadan, mari kita lebih dekat dengan Al-Quran, sering berkomunikasi dengan Allah melalui huruf demi huruf, ayat demi ayat, surah demi surah di dalam Al-Quran. Tidak ada yang sia-sia saat kita bersama Al-Quran, karena orang yang mahir dengan Al-Quran maka ia akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Sedangkan orang yang masih terbata-bata untuk membaca Al-Quran, maka Rasulullah dan Allah berikan jaminan 2 pahala baginya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Golongan kedua yang dirindukan oleh surga adalah wahafizil lisan, orang yang menjaga lisannya. Ramadan tidak hanya memerintahkan kita untuk berpuasa dari menahan lapar dan dahaga saja, tapi Ramadan juga memerintahkan kepada kita untuk bersabar menahan dari bagaimana mulut kita, lisan kita, agar tidak menyakiti orang lain, agar lisan kita tidak menggibah, menggunjing orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsatu asya'a tukhbitulis saum. Ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama, al-kidbu wal gibah wan namimah wal yamunul ghamus wan nazaru bisyahwat. 4
4 dari 5 tersebut itu adalah berasal dari lisan kita. Maka wajar saat orang yang bisa menjaga lisannya, maka dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Golongan ketiga yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Kita melihat bahwa tujuan dari puasa tidak hanya untuk menjadikan kita orang yang lebih baik terhadap diri kita sendiri, tapi juga dari puasa adalah mendidik kita untuk lebih peka terhadap sekeliling kita, terhadap lingkungan kita. Mungkin kita melihat bagaimana masih banyak orang yang membutuhkan bantuan kita, membutuhkan uluran tangan kita. Masih banyak saudara-saudara yang hidup di bawah garis kemiskinan yang membutuhkan akan uluran tangan kita. Maka sedikit yang kita beri kepada mereka untuk menghapus rasa laparnya, itu adalah termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Apalagi menyediakan makanan untuk berbuka puasa bagi mereka yang melakukan ibadah puasa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Golongan keempat yang dirindukan oleh surga adalah was-shaimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bagaimana tidak dirindukan oleh surga saat memasuki Ramadan? Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang berbahagia dengan masuknya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Namun bahagianya bagaimana? Bahagianya orang yang memasuki bulan Ramadan adalah man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan keikhlasannya, itu menandakan orang tersebut adalah orang yang berbahagia dengan hadirnya Ramadan. Yang kedua, orang yang berbahagia dengan hadirnya Ramadan adalah man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang mendirikan sholat, yang menghidupkan malam-malam Ramadannya, yang qiyamul lail dengan keimanan dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya dengan melalui proses demi proses ini, demi tarbiyah tarbiyahnya Ramadan ini, bisa menjadikan kita adalah pribadi yang bertakwa, tentunya yang akan mendapatkan orang termasuk juga pada orang-orang yang dirindukan oleh surga, yakni orang yang semakin rajin dengan membaca Al-Qur'annya, semakin dekat dengan Al-Qur'an, orang yang selalu menjaga lisannya agar tidak menyakiti hati orang lain, karena apabila pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lisan melukai hati hendak kemana obat dicari. Mudah-mudahan juga kita ada pada golongan wa mut'imil ji'an, orang yang selalu memberi makan orang yang lapar. Dan yang keempat, mudah-mudahan kita semua melalui ibadah puasa di bulan Ramadan ini menjadikan kita pribadi yang semakin baik. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan ini memasuki dengan Idul Fitri, kita berhak untuk mendapatkan doa minal aidina wal faizin. Karena tidak semua orang yang keluar dari Ramadan berhak untuk mendapatkan minal aidina wal faizin. Mudah-mudahan
kita semua Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesehatan serta keistiqomahan melewati hari-hari Ramadan, menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.